Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan masuk kepada pertemuan yang ketiga pada sesi UAS, yaitu mengenai inflasi. Topik yang akan kita bahas pada hari ini dapat kita pilah-pilah menjadi beberapa subtopik, ya, di mana yang pertama kita akan belajar mengenai definisi daripada inflasi. Kita juga akan belajar mengenai bagaimana cara kita menghitung inflasi. Lalu kita juga akan belajar mengenai masalah-masalah apa saja yang perlu kita cermati ketika kita menggunakan Consumer Price Index sebagai ukuran daripada inflasi. Lalu kita juga akan mempelajari apa perbedaan antara Consumer Price Index dengan GDP deflator. Dan yang terakhir adalah kita akan mempelajari bagaimana caranya kita melakukan koreksi daripada variabel-variabel ekonomi yang memiliki atau yang terkena dampak dari adanya inflasi. Aspek pertama yang kita bahas adalah mengenai definisi daripada inflasi. Di sini kalian bisa lihat ada dua definisi inflasi yang kita ambil dari BPS dan Bank Indonesia. Kalau kita merujuk kepada BPS, ya, inflasi didefinisikan sebagai suatu tendensi dari kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terjadi secara kontinus atau terus-menerus. Jadi di sini ada dua aspek yang kita tekankan, yaitu general dan continuous. Lalu selanjutnya, kalau kita mempertimbangkan definisi inflasi dari Bank Indonesia, maka di sini dikatakan inflasi adalah suatu peningkatan harga, ya, dari harga umum, ya, dan terjadi secara persisten, ya. Jadi di sini dapat kita tekankan dua keyword, yaitu persisten dan broad spectrum of prices. Nah, kalau kita coba hubungkan dua definisi ini, maka kalian bisa lihat, ya, bahwa sesungguhnya dua hal ini adalah sama. Di mana persisten itu sebenarnya idenya sama dengan continuous, sedangkan broad spectrum itu sama dengan general. Nah, oleh karena itu, kalau seandainya kalian menemukan adanya peningkatan harga dari satu atau dua jenis barang atau jasa, maka dengan demikian belum bisa kita istilahkan terjadinya peningkatan harga atau inflasi. Sekarang kita akan masuk kepada bagaimana cara inflasi itu dihitung. Ya. Secara umum, inflasi diukur dengan menggunakan Consumer Price Index atau di Indonesia kita mengenalnya dengan nama indeks harga konsumen. Tingkat inflasi atau rate of inflation itu dihitung dengan cara menghitung besaran perubahan daripada Consumer Price Index dari waktu ke waktu. Consumer Price Index sendiri itu bisa didefinisikan sebagai sebuah indeks yang menghitung perubahan harga rata-rata dari paket komoditas tertentu yang terdiri dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk pada periode waktu tertentu. Jadi di sini kalian bisa lihat, ya, bahwa di sini kita memiliki penekanan khusus kepada commodity package karena itu adalah inti utama daripada Consumer Price Index. Merujuk kepada buku textbook yang kita gunakan, ya, di sini terdapat 5 tahapan dalam mengukur atau menghitung tingkat inflasi. Yang pertama adalah fix the basket. Nah, terkait dengan tahapan pertama ini, BPS telah menetapkan isi daripada basket yang digunakan dalam perhitungan CPI, ya, di mana dipertimbangkan barang-barang dan jasa yang umum dikonsumsi oleh masyarakat. Merujuk pada data terakhir, maka basket yang digunakan oleh BPS saat ini itu terdiri atas 835 komoditas. Dan kalau kalian baca lebih detail lagi nanti bahwa jumlah komoditas di masing-masing kota yang disurvei itu akan berbeda satu dengan lainnya. Nah, tahapan yang kedua dalam menghitung inflasi adalah find the prices. Nah, oleh karena itu, BPS secara rutin melakukan cost of living survey atau survei mengenai biaya hidup yang dilakukan secara reguler di 90 kota di Indonesia. 90 ini terdiri atas 34 ibu kota provinsi dan 56 kota-kota lainnya. Nah, berdasarkan data terakhir juga kalau kalian download ataupun buka di dalam website BPS, kalian akan menemukan bahwa data yang digunakan
untuk menghitung CPI dan nanti berujung kepada tingkat inflasi itu adalah data dari total sampel sebanyak 141.600 rumah tangga. Nah, tahapan yang selanjutnya atau yang ketiga itu adalah menghitung basket cost-nya, ya. Jadi setelah kita sudah memiliki informasi tentang barang dan jasa apa saja yang masuk di dalam basket dan berapa harga dari masing-masing barang dan jasa tersebut, maka selanjutnya kita bisa mengukur berapa cost of living daripada masyarakat yang kita analisis. Nah, setelah itu kita dapatkan, maka kita bisa berlanjut kepada tahapan yang keempat, yaitu kita akan memilih tahun dasar dan menghitung indeks harga konsumen atau Consumer Price Index-nya. Mempertimbangkan pengumpulan atau perhitungan data CPI atau IHK yang dilakukan oleh BPS ya, semenjak tahun 2020, tepatnya bulan Januari, perhitungan inflasi di Indonesia itu menggunakan tahun 2018 sebagai tahun dasarnya. Dan dengan demikian ya, kalau kita merujuk kepada formula dasar dalam perhitungan indeks harga konsumen atau CPI, yaitu 100 kali cost of basket in current year dibagi dengan cost of basket in base year, maka CPI atau IHK pada tahun 2020 itu akan sama dengan 100 dikali cost of basket pada tahun 2020 dibagi dengan cost of basket pada tahun 2018. Selanjutnya, tahapan yang terakhir dalam perhitungan inflasi adalah menghitung tingkat inflasinya. Nah, tingkat inflasi pada dasarnya adalah percentage change daripada CPI, atau ini mengikuti rumus pertumbuhan atau growth biasa, yang mana inflation rate itu didefinisikan adalah CPI tahun ini dikurangi CPI tahun lalu, dibagi CPI tahun lalu, dikalikan dengan 100%. Nah, dari sinilah kita akan dapatkan berapa besaran tingkat inflasi yang terjadi. Untuk memberikan pemahaman yang lebih baik dari perhitungan inflasi, maka ada baiknya kita pertimbangkan contoh yang disajikan di dalam textbook yang kita gunakan, yaitu bukunya MenQ. Di dalam MenQ, di situ diilustrasikan perhitungan inflasi, di mana pada tahapan pertama di sini telah kita tetapkan basketnya, yaitu terdiri atas 4 pizza dan 10 latte. Lalu selanjutnya pada tahapan kedua kita sudah mencari harganya, di mana di sini kita lihat bahwa untuk harga pizza naik sebesar $1 setiap tahunnya, dan untuk harga latte juga mengalami pola yang sama, di mana terjadi kenaikan $0,5 untuk setiap tahunnya. Lalu setelah kita sudah memiliki informasi tersebut, maka kita bisa masuk kepada tahapan yang ketiga, yaitu kita menghitung cost of basket-nya. Patut diperhatikan di sini bahwa di dalam perhitungan CPI kita memiliki fixed basket. Artinya di sini pengali yang kita gunakan pasti akan sama dari tahun ke tahun. Dan yang membedakan hanyalah harga dari masing-masing komoditas di setiap tahunnya. Oleh karena itu, di sini kita akan dapatkan cost of basket pada tahun 2007 adalah sebesar $60, pada tahun 2008 $69, dan selanjutnya di tahun 2009 sebesar $78. Lalu kita bisa lanjutkan kepada tahapan yang keempat, yaitu kita bisa hitung CPI-nya. Di sini diasumsikan bahwa kita menggunakan 2007 sebagai tahun dasar, maka rumus CPI untuk 2007 adalah 100 dikali dengan 60 dibagi 60 atau sama dengan 100, dan setiap kali kalian mendapatkan nilai CPI 100, sebenarnya itu mengindikasikan bahwa disitulah penetapan tahun dasarnya. Pada tahun 2008 kita akan mendapatkan CPI sebesar 115. Kalian lihat di sini bahwa rumusnya adalah 100 ke 69 atau cost of basket tahun 2008 dibagi dengan cost of basket tahun 2007. Dengan cara yang sama kita dapatkan pada tahun 2009 sebesar 130. Lalu setelah kita sudah sampai kepada tahapan yang keempat, kita bisa lanjut kepada tahapan yang kelima, yaitu kita hitung inflation rate-nya. Di sini karena kita menggunakan 2007, maka dengan demikian ya kalian bisa lihat di sini bahwa untuk tahun 2008 ya tingkat inflasi yang terjadi adalah sebesar 15% atau merupakan percentage change daripada CPI 2008 relatif dibandingkan 2007.
Kalian bisa lihat di sini, yaitu 115 ya, kurangi dengan 100 dibagi dengan 100. Dengan cara yang sama, kalian bisa dapatkan bahwa pada 2009, inflation rate yang terjadi adalah sebesar 13%. Lalu selanjutnya kita akan masuk kepada permasalahan-permasalahan yang perlu kita perhatikan dalam CPI. Ada 3 hal di sini yang akan kita bahas. Ya. Yang pertama adalah mengenai substitution bias. Ya. Kita tahu bahwa setiap harga memiliki pergerakan yang belum tentu sama, sehingga ada kalanya beberapa harga itu naik lebih tinggi dibandingkan lainnya. Nah, pada kasus demikian, maka otomatis konsumen secara natural itu akan merespon kondisinya dengan membeli barang-barang lebih sedikit, khususnya pada barang-barang yang naik lebih tinggi dibandingkan yang lain. Dan kemudian ada kemungkinan konsumen akan mencoba melakukan substitusi kepada barang-barang yang relatif lebih murah dibandingkan dengan barang yang tadi sudah kita bahas mengalami peningkatan yang lebih dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, dikarenakan kita tahu bahwa CPI itu menggunakan fixed basket daripada komoditasnya, maka kemungkinan substitusi yang dilakukan oleh konsumen ini tidak bisa tertangkap dalam indeks yang kita hitung. Akibatnya, ada kemungkinan hitungan kita menjadi bias. Permasalahan yang kedua adalah adanya barang-barang baru. Ketika suatu pasar memiliki barang yang baru, ya, maka dengan demikian konsumen akan memiliki variasi yang lebih banyak ya dalam memutuskan apa yang akan dia konsumsi. Sebagai contoh kita misalkan adalah online transportation. Sebelum tahun 2011 ya, kita tidak pernah mengenal adanya online transportation atau kita lebih familiar dengan namanya ojol. Ya, tapi bagaimana sekarang? Ya, ojol ataupun online ojek ya itu menjadi bagian dari keseharian kita. Oleh karena itu, kalau seandainya kembali kepada konsep dasar CPI itu menggunakan fixed basket, maka komoditas-komoditas yang baru ini tidak dapat direfleksikan di dalam indeks yang kita hitung. Kecuali yang dilakukan oleh BPS kita, di mana dilakukan penyesuaian basket setiap periode tertentu ya, dan khusus terkait dengan online transportation ini semenjak bulan Januari 2020 ya sudah menjadi salah satu komponen di dalam basket perhitungan CPI di Indonesia. Permasalahan yang ketiga dengan CPI yaitu disebut dengan unmeasured quality change atau adanya perubahan kualitas dari barang yang tidak dapat terefleksikan dari hitungan CPI kita. Biasanya produk-produk yang ada di pasaran itu akan mengalami perbaikan atau improvement dari kualitasnya, dan hal ini kadang-kadang tidak disertai juga dengan perubahan harga. Artinya ada barang-barang yang relatif lebih baik kualitasnya tapi harganya tetap sama, atau sebaliknya barang-barang yang kualitasnya menjadi lebih buruk dengan harga yang sama. Dan pada kasus ketika kita punya barang memiliki kualitas yang lebih baik dan harganya sama, maka dengan demikian sebenarnya secara tidak langsung daya beli daripada rupiah yang kita miliki itu mengalami peningkatan. Nah, perhitungan CPI yang dilakukan oleh kantor-kantor statistik di dunia berupaya untuk mengakomodir kondisi tersebut ya. Namun demikian ya, dikarenakan kualitas itu adalah hal yang sulit diukur, maka masih mungkin terjadinya bias yang pada CPI. Aspek selanjutnya akan kita bahas adalah perbedaan antara CPI dengan GDP deflator. Ya. Pada konsepnya, ya, GDP deflator itu merefleksikan harga dari semua barang dan jasa yang diproduksi di domestik, ya, karena kita punya ada gross domestic, ya. Jadi dengan demikian semua barang dan jasa yang diproduksi di domestik itu sudah masuk ke dalam GDP deflator. Namun demikian, ketika kita menggunakan CPI, kita juga harus aware bahwa pada tahapan pertama perhitungan CPI adalah penentuan basketnya. Artinya, CPI tidak memasukkan semua barang dan jasa, tetapi dia hanya masukkan barang dan jasa yang terdapat dalam fixed basket yang mencerminkan pola belanja daripada penduduknya. Nah, secara lebih detail, ya, di dalam bukunya Menkyu itu juga dipilah perbedaan berdasarkan jenis barangnya. Kalau kita mempertimbangkan imported consumer goods, sesungguhnya itu sudah masuk di dalam perhitungan CPI, namun tidak masuk ke dalam GDP deflator. Karena imported barangnya diimpor, tidak diproduksi di dalam negeri. Tetapi
dia dikonsumsi, maka masuk ke dalam CPI. Yang kedua adalah untuk jenis capital goods yang diproduksi di dalam negeri, ya. Nah, ini kebalikannya, bahwa pada GDP deflator itu sudah dimasukkan karena secara domestik itu diproduksi di dalam negeri, ya, tetapi dalam CPI itu tidak dimasukkan karena dia tidak dikonsumsi oleh konsumen dan tidak masuk ke dalam fixed basketnya. Selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai bagaimana cara kita mengoreksi variabel-variabel ekonomi yang terkena dampak akibat adanya inflasi. Sebagai contoh sederhana, dapat kita pertimbangkan bagaimana kalau kita memiliki data tentang upah minimum dari dua periode yang berbeda. Di sini dicontohkan pada bulan Desember 1964, ya, upah minimum yang tercatat adalah sebesar 1,15 dolar, sementara itu pada tahun 2007 bulan Desember juga itu dapatkan upah minimum sebesar 5,85. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah betul pada tahun 2007 itu upahnya lebih tinggi daripada 1964. Yang perlu kita perhatikan sini adalah daya belinya. Kenapa? Karena 1 dolar di tahun 64 itu memiliki kemampuan beli atau memiliki daya beli yang berbeda dibandingkan dengan 1 dolar pada tahun 2007. Dan itu semua diakibatkan oleh inflasi. Nah, pada kasus demikian, kita bisa menggunakan CPI dan kita bisa mengkonversi data yang kita miliki tadi dengan menggunakan konsep present value. Akibatnya, kita akan memiliki upah minimum dari dua periode yang berbeda, namun dia tetap comparable satu sama lain. Dengan menggunakan ilustrasi yang sama, ya kita akan coba hitung berapa sebenarnya nilai upah minimum pada tahun 64 jika kita pertimbangkan kondisi saat ini. Ya. Nah, di sini kita menggunakan formulanya adalah amounts in today's dollar sama dengan amounts in year T dollars dikali dengan price level today dibagi price level in year T. Nah, dengan menggunakan kasus kita, maka pada tahun 1964, ya, upah minimumnya ada sebesar 1,15, dan kalau kita ingin tarik ke dalam tahun 2007, ya, maka di sini kita tinggal mengalihkan 1,15 dikalikan dengan harga pada tahun 2007 dibagi dengan harga pada tahun 1964, atau di sini yaitu sebesar 211,7 dibagi 31,3. Dan dengan demikian nilai upah minimum pada tahun 64 sebenarnya itu akan sama dengan 7,78 dolar pada tahun 2007. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa sesungguhnya upah minimum pada tahun 64 memiliki purchasing power yang lebih tinggi dibandingkan dengan upah minimum pada tahun 2000. Contoh koreksi lain yang mungkin kita lakukan dan terkait dengan inflasi adalah indexation. Ya. Indexation itu didefinisikan adalah tindakan koreksi yang dilakukan secara otomatis terhadap nilai uang tertentu akibat adanya perubahan daripada harga, dan ini biasanya ditetapkan baik itu dengan hukum ataupun dengan kontrak. Sebagai contohnya di sini, jika kita menggunakan konsep kontrak, maka ada yang disebut dengan cost of living allowance atau COLA di Amerika Serikat. Ya. Di sana dilakukan sebuah kontrak antara perusahaan dengan serikat buruh, ya, di mana upah yang ditetapkan itu akan diindeksasi dengan CPI-nya. Dengan demikian, ketika terjadi peningkatan inflasi, maka secara otomatis upah pun juga akan mengalami peningkatan. Lalu contoh yang kedua yang terkait dengan indexation adalah penyesuaian pada social security payment seperti pada pensiun plan di Amerika Serikat juga. Kemungkinan tindakan koreksi dari variabel ekonomi akibat adanya inflasi yang ketiga yaitu adalah nominal dan real interest rate. Ya. Sebagai ilustrasi sederhana, misalkan kita memiliki uang dan kita tabungkan ke bank, ya, dan setiap uang yang kita tabungkan kita mendapatkan bunga sebesar 6% per tahun. Nah, dengan demikian 6% yang dimaksud itu adalah nominal interest rate-nya. Namun kenyataannya ketika kita simpan uang kita di bank selama setahun, maka sesungguhnya pada tahun depan nilai uang kita pun juga akan mengalami koreksi akibat adanya di inflasi. Oleh karena itu, bisa kita hitung real interest rate-nya dengan cara mengurangi nominal interest rate dengan inflation rate. Secara konsep,
ya, nominal interest rate itu didefinisikan sebagai tingkat daripada pertumbuhan nilai uang ya yang kita depositkan atau yang kita pinjam dan belum dikoreksi akibat adanya inflasi. Sementara itu, real interest rate dapat didefinisikan sebagai tingkat pertumbuhan dari daya beli dari uang yang kita simpan atau uang yang kita pinjam ya, dan itu sudah dikoreksi dengan inflasi. Pada contoh tadi, seandainya kita punya nominal interest rate sebesar 6% per tahun dan inflation rate yang terjadi adalah sebesar 3% per tahun, maka sesungguhnya real interest rate yang kita dapatkan adalah sebesar 3% per tahun. Sebagai gambaran lebih detailnya, kita bisa contohkan seperti misalkan kita memiliki deposit sebesar 1.000 dan kita simpan uang ini selama 1 tahun dan nominal interest rate yang disampaikan atau diterima kita adalah sebesar 9% dan pada saat yang sama inflasi yang terjadi adalah 3,5%, maka dengan demikian real interest rate yang kita dapatkan adalah sebesar 5,5% atau selisih antara nominal dengan inflasinya. Atau dengan kata lain kita dapat katakan bahwa daya beli atau purchasing power dari $1.000 deposit yang kita miliki itu telah tumbuh sebesar 5,5%. Saya rasa demikian topik yang harus kita bahas pada hari ini terkait dengan inflasi. Selebihnya ada summary yang dapat kalian baca sendiri dan sebenarnya ini tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Terima kasih, lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.